Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membuat demonstrasi kontekstual pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara dalam karya. Dibuat oleh Hendriadi SSI, calon guru penggerak angkatan ketiga dari Provinsi Riau, Kabupaten Kuantan Singing. Pendidikan yang baik adalah pendidikan tanpa paksaan, pendidikan yang menyenangkan, pendidikan yang membahagiakan, yang biasa kita namakan merdeka belajar. Dengan merdeka belajar, dengan pembelajaran berpusat kepada siswa, siswa akan merasa senang, siswa akan merasa bahagia, siswa tidak akan merasa dipaksa, siswa akan merasa dihormati, sehingga ilmu yang kita ajarkan bisa dipahami dengan mudah. Dalam menerapkan merdeka belajar, pembelajaran tidak harus selalu di dalam kelas. Bisa kita lakukan di halaman sekolah, bisa kita lakukan di pepohonan, bisa kita lakukan di mana saja. Hal ini tentu akan membuat daya tarik tersendiri bagi siswa, karena pembelajaran tidak selalu monoton di dalam kelas, sehingga menjadi daya tarik bagi siswa, sehingga bisa menyenangkan hati mereka. Dengan merdeka belajar, pembelajaran berpusat kepada siswa. Sebagai seorang guru, harus bisa memahami siswa dengan baik. Ibarat petani yang menanam padi di sebuah sawah, disirami dengan cara yang sama, diberi pupuk dengan pupuk yang sama, namun hasil padinya akan berbeda. Begitu juga dengan siswa. Siswa tidak bisa diperlakukan dengan cara yang sama, karena mereka berbeda, mereka unik. Jadi kita harus bisa memahami siswa dengan segala kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Kemudian kita harus bisa memanfaatkan kemampuan siswa sesuai dengan keunggulannya. Misalnya siswa A ini unggulnya di A, maka kita memberikan atau menyalurkan kemampuannya di A. Kemudian hilangkan hukuman di dalam kelas, karena dengan adanya hukuman membuat siswa terkadang takut untuk menjawab dan menghilangkan kreativitasnya berpikir. Kenapa merdeka belajar itu penting? Karena tujuan pendidikan itu sendiri adalah untuk mencapai kemerdekaan. Kemudian tanpa merdeka belajar, kreativitas siswa akan susah untuk dikembangkan. Kemudian dengan merdeka belajar, kita juga bisa mengajarkan budi pekerti kepada siswa, yaitu dengan merdeka belajar, mereka bebas. Namun kebebasan mereka juga dibatasi oleh kebebasan orang lain, sehingga mereka akan bisa saling menghargai dan saling menghormati dengan teman-temannya. Dalam menerapkan merdeka belajar, salah satunya kita memanfaatkan kelebihan dari siswa kita. Setiap siswa itu mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Itulah kejelian kita untuk bisa memahami kelebihan dan kekurangan siswa kita. Contohnya, yang mempunyai kemampuan berpikir lebih bisa kita jadikan tutor sebaya untuk teman-temannya. Dan yang mempunyai kepandaian atau kepintaran berbicara bisa kita jadikan moderator misalnya dalam diskusi. Kemudian yang pemalu bisa kita jadikan notulen, di mana notulen ini di akhir diskusi dia akan membacakan hasil diskusi. Sehingga dengan dia membacakan hasil diskusi secara tidak langsung kita juga sudah melatihnya untuk berani tampil. Dan yang terakhir, setiap pemikiran dan aplikasinya tentu ada tantangan dan solusinya. Pertama, sebagai seorang guru, kita harus bisa memahami siswa satu persatu. Ini merupakan tantangan yang luar biasa. Karena kalau kita mengajar 4 kelas, 3 kelas, atau bahkan 5 kelas, tentu puluhan orang yang akan kita pahami, yang akan kita perlu tahu bagaimana karakternya masing-masing. Tentu ini memerlukan kerjasama yang baik dengan rekan guru dan juga dengan orang tua atau wali dan lingkungan sekitar. Kemudian yang kedua, sebagai seorang guru tentu harus merancang pembelajaran yang bisa mengembangkan kebebasan berpikir, merdeka belajar. Ini bisa kita laksanakan dengan selalu belajar
belajar dengan teman satu sekolah ataupun juga dengan sekolah lain. Bahkan juga bisa kita belajar mandiri dengan mencari literatur atau video di internet. Kemudian untuk itu semua perlu waktu untuk mempersiapkannya. Pandai kita yang mengatur, memanage waktu kita agar semuanya bisa terlaksana dengan baik. Sekian video demonstrasi kontekstual pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara dalam karya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.